persis, ya. Itu bacaan yang menyegarkan buat saya juga sih. Iya, untuk tapi melihat. buat kita kan dekat. Iya, Nah, dekat. jadi seolah kayak buat kita, tapi harusnya kan itu kan government. Mengambil kebijakan, apalagi di Mengambil kota-kota kebijakan. yang tadi sangat tergantung perubahannya oleh Betul. kehadiran pemerintah tadi ya. Betul. Karena government sekarang menurut saya harus servicing. Which is dari dulu sebenarnya Iya, ya. Tapi maksudnya Benar-benar servicing lah. Iya, istilahnya. Nggak customer sekedar service ya. lip Iya, service betul. aja ya. Betul. Tapi di perubahan di politik sekarang kan kelihatan nih Mas, ada anak-anak muda yang juga muncul. Meskipun ya banyak suara-suara sih, anak muda, anaknya siapa. Tapi Iya. juga di kementerian sih ada anak-anak muda. Mas Handoko lihat ini harapan yang memungkinkan tadi wacana-wacana yang tadinya masih jauh dari elit itu bisa muncul dan diterima. Saya terus terang, saya pribadi agak, bukan karena saya udah nggak milenial ya, tapi saya agak risih dengan di Indonesia ada pembagian milenial, non milenial gitu ya. Generasi milenial gagal atau katakanlah milih di kabinetnya ada milenialsnya, nggak ada milenial, karena menurut saya udah usang juga. Karena bahaya juga. Ya. Bahaya juga kenapa? Ketika milenial ini gagal. Milenial ditunjuk terus gagal. Nanti ada cap bahwa milenial belum bisa gitu. Jadi pengkotakan itu menurut saya berbahaya. Nah, saya lebih setuju bahwa kita ini semua milenial. Saya milenial. Milenial berarti spirit. Iya, spirit. Spirit milenial lebih penting dibandingin pembagian umur. Usia. Karena kita wajib jadi milenial menurut saya. Kalau enggak kita habis. Apa karakter milenial yang Mas Handoko bayangkan yang harus dimiliki oleh siapa? Karakter milenial menurut saya ya percaya diri, loyalty, responsible, milenial itu jangan ditempel sebagai tren, sebagai hipster, tren kayak gitu-gitu yang kekinian gitu. Milenial itu mindset ya. Milenial ya artinya ya energi terbarukan, pro terhadap lingkungan, sustainability, terhadap kerusakan iklim, peduli dengan itu that's millennial menurut saya. Dan bukan karena saya udah nggak dari segi umur kayaknya udah nggak di situ, tapi menurut saya millennial about mindset. Dan itu penting banget. Itu tergambar sih keresahan Mas Handoko itu ketika ada persoalan di staf khusus presiden yang milenial ada persoalan itu langsung kata kunci yang dicari di Google soal milenial dan milenial kasus-kasus gitu ya, jelek-jeleknya. Oh gitu? Iya. Dia Google query-nya itu akan muncul itu. Staf khusus presiden milenial itu yang kasus-kasus kemarin ada ruang guru, misalnya ada kasus yang bisa misleading. Bisa misleading, membawa orang pada cap yang buruk atas sebuah generalisasi yang nggak tepat sih sebenarnya. Iya. Makanya benar juga diingetin nggak perlu lagi tuh kategorisasi pemisahan generasi atas dasar usia. Tapi dan kalau nggak salah WHO kan usia muda tuh sampai 60 berapa? Mas Handoko masih muda. Iya, masih muda saya. Hitungannya masih muda ya. Iya, jadi saya jadinya lebih percaya itu karena pembagian itu sangat diskriminatif ya. Iya, betul. Diskriminatif dan bisa misleading. Terutama untuk kita yang udah nggak milenial. Terutama kita umurnya udah nggak milenial. Jadi kayaknya aduh, bukan zaman gue gitu. Padahal zaman sekarang masih nikmat sekali gitu. Betul. Dan Mas Handoko masih bisa melakukan banyak hal yang oleh generasi nikmat bukan dalam arti kemakmuran ya, tapi kita enjoy seize the moment itu ya. Iya, enjoy the moment perubahannya, apalagi ini ke lokalitas segala macam. Dan saya rasa kalau kita ngomong hashtag hampir sama seluruh dunia kan, lokal shop lokal, tadi impactpreneur, buy social, local shop dan lain-lain itu kan sustainability itu menjadi bahasa milenial sebenarnya. Dan harus dipahami oleh siapapun. Lintas usianya ya. Iya, siapapun usianya. Jadi tidak perlu mengkotak-kotakan ini. Oh ini generasi milenial, apalagi kalau bilang wah ini gagal nih generasi milenial, ternyata mana generasi milenial misalnya. Saya nggak ngomong politik ya, tapi ada kecenderungan teman-teman saya gitu. Gua nggak ngerti deh anak-anak sekarang bla 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 bla, nggak loyal, nggak ini. Ya jadi distorsi kan. Padahal itu hanya 1-2 kasus lalu menjadi itu 1-2 kasus. Dan pertanyaannya berikutnya adalah apakah memang harus loyal dia kan?
kalau memang perubahannya sangat cepat, Iya, mereka bisa. Nah, bentuk loyalitas sekarang beda lagi kan? bentuknya lagi. beda, harus Beda lagi didefinisi. seperti itu ya. Kalau di generasi saya kan bekerja ya 30 tahun sampai usia Ya, berakhir betul. di satu tempat. Tapi buat mereka mungkin bukan perusahaannya tapi profesinya kan. Betul. Atau Bukan perusahaannya, benar. Passion mereka Passionnya kan? itu yang atau berubah. purpose mereka ada Betul. di ruang mana yang bisa menampung, dia akan ke situ lah. Betul. Ke situ ya. Menyambung kisah Handoko, Faisal Rohmat menemukan strategi baru untuk mempromosikan produknya. Faisal membawa Pos Indonesia untuk memiliki ikon, Pos Blok. Bekerja sama dengan Handoko, Faisal menjadikan aset properti Pos Indonesia sebagai arena terbuka tempat masyarakat bisa berekspresi. Ternyata langkah ini ampuh bagi Pos Indonesia untuk tingkatkan lagi perhatian kepada perusahaan tua milik negara ini. Ini Pos Blok ini kita ngomong nih sekarang pas di sini. Ini keren banget nih. 10 Oktober lalu pembukaan dan jadi sesuatu yang dipercakapkan lah. Biasanya kan Jakarta Selatan, ini utara nih. Utara ya. Ini atau bagian yang tangible tadi, yang kelihatan dan kayak quick win untuk orang merasa, oh ada wujudnya nih. Ada yang bisa kita upayakan untuk menjadi perubahan. Gimana Mas? Memang benar ya. Jadi kan sejak awal saya bilang tadi ya, perubahan-perubahan yang kita lakukan sebetulnya intinya mengambil market yang selama ini diambil orang. Mengambil market yang selama ini diambil orang. Ya, millennials, ya, anak muda. Mana tahu Zilenial sekarang, pos, Pak. zilenial. Ya, mana tahu pos. Pos itu hanya dikenal oleh generasi saya. Saya juga. Sisanya anak saya udah nggak tahu pos itu Persis, apa, Pak. ya. Padahal ini segmen yang luar biasa potensinya dan sekarang sudah diambil oleh orang lain. Gitu. Jadi kita Biasanya ya, servicesnya ya. saya kasih dari 4 portofolio pos kan, courier service, logistik service, financial service, property service. Contoh courier service. Courier, Market share kita hanya 4%, Pak. Wow, padahal dulu hampir 100%. 96% diambil orang lain. Bagaimana bisa? Karena apa? Behavior masyarakat, lifestyle berubah. Go digital semua kan. Touchless semua. Distancing semua. Ya, ya. Diambil orang lain. Nah, untuk ngambil market itu, kenapa? Kalau kita nggak ngambil market itu, nggak akan jadi juara. Market share kita nggak akan dominan. Ya, gitu. ya. Oke, produk sudah diciptakan, mobile app sudah dibikin, platform sudah agile, sudah fleksibel, sudah cepat ngikuti perkembangan zaman, pelayanan sudah disentuh. Cuman ini kampanyenya gimana gitu. Untuk memunculkan itu jadi percakapan itu ya. Sempat kita berpikiran, kita harus bikin billboard di Jakarta. Ini sempat hampir itu Mas. Jadi kita mau, ini kalau nggak ada yang tahu perubahan yang kita lakukan. Kayak Muspro gitu. Percuma, Sia-sia. 9 bulan gedebak-gedebuk gini siang malam tapi nggak ada yang tahu gitu. Tapi billboard nggak dipilih jadi. Nah itu akhirnya, ini kalau mahal Pak. Mahal. Satu mahal, kedua pandemi siapa yang menonton kan gitu. Jadi ini harus viral. Kita coba Pak, kita coba hire marketing untuk membuat inilah di Instagram, TikTok, Facebook, Twitter udah kita bikin Pak. Gimana? Tetap nggak nendang. Ini jadinya. Akhirnya ini kalau kita sendiri Pak udah mahal, kita sendiri yang keringetan gitu, tapi tetap aja orang nggak baik gitu ya. Nah, ini akhirnya kolaborasi. Ya sudah, akhirnya saya M-Block itu. Oke. Terus terang aja. Handoko ya Mas Yako. Mas Handoko, wah ini kayaknya M-Block cocok pas ngobrol sama Handoko. Hanya sekali presentasi Handoko ke saya. Ide awalnya gimana tuh? Dari Mas Faisal? Atau? Ya, idenya tadi saya prihatin sekali. Sorry itu sih ya. Aset kita ini tiap tahun naik terus pajaknya, PBB-nya. Kebayang nggak 3.700, 3 juta meter persegi tanah. Wow. 750.000 meter persegi building seluruh Indonesia. PBB-nya tiap tahun naik terus. Sementara most of it hanya dipakai untuk kantor pos. Yang produktivitasnya sudah rendah. Yang tadi market share kurir cuma 4%. Ya sudah. Wah ini kalau nggak melakukan sesuatu, nggak leverage aset ini, mati kita. Itu bulan apa tuh muncul ide itu Mas? Ya sebetulnya sudah sejak awal, cuma nggak ketemu. Oke. Nggak ketemu bagaimana leverage. Udah ditawarin, udah kafe sudah ada, hotel sudah ada,
Tapi kok nggak pas gitu ya, tuh nggak? Tetap aja nggak nendang gitu, nggak nendang. Wah itu akhirnya itu kepikiran itu kayaknya nyontoh emblok cuman gudang sama rumah dinas saja bisa. Padahal ini kan Benar-benar glory kan, gitu. kan? Iya, gedung bersejarah, glory, ada orang pahlawan revolusi dan sebagainya. Udah. Akhirnya saya ngobrol dengan timnya Mas Handoko. Oke, saya siapkan presentasi, Pak. Sekali aja presentasi dia, saya lupa. Bulan Februari atau Maret tahun 2021. Iya. Oke. Wah, cepet juga ya. Oh iya, Februari Maret tahun ini dia presentasi sekali aja. Oke, jalan. Skemanya begini, setuju saya. Oke. Jalan udah, langsung mereka bergerak. Kemudian bulan Mei ya kalau nggak salah Mei keluarlah izin IMB. Untuk pembangunan. Ya, Juni fungsi start ulang. construction. Karena kita ngejar sebetulnya hari ulang tahun POS 26 Agustus. Oke. Nggak bisa. Nggak kejar. 27 September hari Bakti Postel oke sebetulnya. Sudah oke. Tapi nggak kejar juga. Bukan, Pak Eriknya nggak bisa. Oh. Tapi jadi tetap aja kita soft launch. Oke ya. Diam-diam kita kick off lah soft launch, buka aja dulu sambil dapat feedback dari customer. Baru kemarin Tanggal 10 itu ya. Nah ternyata ini efektif ini. Oh, jauh lebih efektif dari billboard tadi. Karena yang memviralkan bukan kita, Iya. yang memviralkan Netizen. orang lain, netizen. Bahkan jauh lebih efektif dari channel kita sendiri. Dari Instagram post apa yang kita punya banyak channel post sendiri gitu di sosial media. Kalah Pak sama orang lain yang memposting yang foto-foto Ya, nanti kita posting. ketemu pagi-pagi orang udah pada kesini ya. Jadi ini kan enak, Ya. gratis ya. Viral gratis. Iya. Makanya terus kayaknya ini ampuh ini. Dikenal anak muda, ingat lagi pos. Nah, harapannya sih kemudian menggunakan jasa pos. Ya. Sebetulnya Jadi dalam lingkup besarnya Pos Blok ini akan jadi tempat di mana orang mengingat lagi dan melihat lagi jasa dan layanan services. sebetulnya keinginan kita itu ya yang impact-nya harus ke produk dong Mas. Ini kan kayak apa ya, kayak billboard lah, ganti billboardnya ini Pos Blok ini, etalasenya gitu. Tapi soal harapannya, orang jadi tahu Pos Blok mahal loh. Saya campaign Pospay, campaign Pos aja kan mahal tuh biaya marketingnya. Emangnya ada yang gratis? Gak ada yang gratis. Even memviralkan di media sosial, bikin bikin itu, bikin gimmick, bikin diskon, bikin kan mahal Pak. Biaya marketingnya mahal. Ya sudah, saya punya aset. Ya udah harus kita maksimalkan. Makanya Pos Blok akan kita bikin di Medan, Bandung, Surabaya. Ini tahun 2022 ya, nambah 3 lagi. Kita nggak tahu lagi what next. Tapi but at least itu. Tapi ya ini hanya salah satu contoh aja Pos Blok. Terakhir, ruang publik menjadi perayaan untuk Digi Sigit. Seniman ini memaknai ruang publik sebagai kanvasnya, dan dia bertanggung jawab untuk itu. Digi Sigit selalu meninggalkan tanda sebagai bukti hormatnya kepada sesama pengguna ruang publik, sehingga karyanya ini bisa dikenal dan diklarifikasi. Berikut kisahnya. Ini aku meninggalkan anonimus atau konsep anonim itu karena aku bentuk apresiasi atau penghormatanku sama publik. Oke. Ya, jadi aku harus cukup fair itu kepada publik yang mau diajak berkomunikasi. Karena aku menempatkan karyaku di ruang mereka, Mas, di ruang kita, ruang publik. Jadi penghormatanku terhadap publik, aku menyertakan identitasku, gitu. Itu bagian respekku gitu. Aku kok kayak nggak respect ya kalau terus aku nemplek karya di ruang bersama, lalu aku nggak meninggalkan identitas yang memungkinkan untuk orang ngelakuin klarifikasi atau minta klarifikasi aku atau ya. Jadi ya itu kenapa terus sejak 2012 aku pakai inisial DS itu Mas. Terus ada 2 angka di belakangnya itu angka tahun. Oke. Ya. DS12, DS13 gitu ya. ya. Gitu. Jadi respect kepada publik itu gimana, bisa dipahami gimana Mas? Itu Ya. kan ruang publik, ruang yang dikonsumsi oleh publik. Lalu Mas Sigit naruh karya di situ ada inisial, respectnya di mana? Artinya aku meninggalkan jejak Mas. Artinya aku harapanku publik bisa membaca bahwa oh ini karyanya si ini gitu, atau bisa mencari tahu dari identitas yang aku kasih. Nah,
karena tadi ruangnya itu ruang bersama, lalu aku ingin membangun suasana yang lebih fair gitu. Artinya even aku tuh di sana, tapi ya nggak boleh ngomong gitu. Artinya gini, yang aku pasangin karya itu kebanyakan objek-objek yang rusak. Oh ya, terawat. Ya, coret-coret atau ada gambar yang seksis, ada tulisan yang violent gitu, atau yang tulisan seksis juga. Lalu ya yang chaos, yang kumuh. Jadi aku nggak juga tapi kayak ya itu benerin lah gitu. Aku benerin ruang publik pakai karyaku. Dengan itu pun aku nggak ngerasa fair juga kalau aku nggak naruh identitasku, Mas. Sebagai bentuk pertanggungjawaban juga ya? Iya, bentuk pertanggungjawabanku juga. Lalu rasa hormatku sama publik gitu. Harapanku value-nya akan diterima bareng, lalu kita bareng-bareng ngasih value yang bagus ke ruang publik kita gitu. Karena juga jangan-jangan nggak cuma pemerintah, tapi ya kebanyakan mungkin dari kita terlalu cuek gitu. Padahal ruang publik itu representasi hidup kita hari ini, gitu. Kalau kita mau lihat Indonesia kayak apa ya lihat di jalan sana itu. Bagaimana situasi Indonesia ada di chaos, jalan itu? Ya, kumuh, kotor gitu. Nah aku juga nggak mau itu misalnya karyaku juga dianggap gini, Mas. Wah street art resik gitu. Aku juga nggak ada juga yang menentukan kalau street art harus kotor gitu. Terus buatku sendiri memasang karya di ruang publik bukan menambah kekreditan publik. Itu jangan malah justru seperti itu. Kalau hanya menambah kekreditan yang ada di ruang publik, ya nggak memberi apapun. Iya, gitu. Terus banyak juga pertanyaan gini, Mas. Dapat duitnya dari mana gitu kan? Iya. Iya. Nah ini satu hal lagi, disiplin ilmu apapun kalau ditekuni alam semesta pasti akan ngasih support, ngasih rezeki. Demikian rangkuman kisah perjalanan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif. Nantikan Beginu Wrap Up episode lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.